Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan saya dan sahabat senantiasa selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim ya sahabat ya. Di video kali ini sahabat, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat yang belum sempat saya jawab sahabat ya. Yang mana di situ ada pertanyaan dari netizen, ada pertanyaan dari subscriber yang menanya, "Bang, kok nggak segera aja dilaporin, kok nggak segera aja TIJ ditangkap? Nggak usah tunggu lama-lama bang, langsung tangkap aja." Di sini Adin akan kasih tahu dengan sahabat di luar sana, karena kalau sudah unsur penangkapan itu sahabat, itu bukan tugas kita lagi sahabat. Jadi tugas kita ini melaporkan. Setelah laporan kita diterima, yang akan memproses adalah pihak hukum, yaitu pihak kepolisian ya sahabat ya. Mereka yang akan menangkap dan mereka yang akan menindaklanjuti ya sahabat ya. Jadi ketika barang bukti sudah semua terkumpul, semua sudah lengkap, insya Allah dari aparat kepolisian tidak akan pernah tinggal diam, tidak akan pernah menunda-nunda waktu. Karena itu memang sudah tugas mereka ya sahabat ya. Jadi untuk para sahabat di luar sana, doakan saja sahabat. Mudah-mudahan semua barang bukti, semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, mudah-mudahan dalam waktu ini segera terungkap benarannya sahabat ya, supaya kita tidak ragu-ragu lagi ya sahabat. Terus ada lagi yang berkomentar, "Bang Adin, TIJ itu memang sudah pantasnya begini. Banyak yang mendoakan TIJ yang jelek-jelek." Untuk para sahabat di luar sana, saya ingatkan untuk para sahabat, ketika orang berbuat buruk dengan kita, kita doakan saja yang baik-baik saja sahabat. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini, untuk Abang TIJ ini, berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih profesional lagi, dan dia punya wawasan yang luas, akan belajar untuk masalah keilmuannya sahabat ya. Supaya kalau kita punya wawasan tapi tanpa adanya ilmu sahabat, itu jalan kita akan membelok. Kenapa saya bilang jalan kita akan membelok? Karena kita cuma hanya punya wawasan sahabat. Jadi ketika kita punya wawasan tidak ditambah dengan ilmu, jadi wawasan itu akan kita salah gunakan sahabat. Karena banyak orang pintar, orang cerdas di luar sana, wawasan yang tinggi tapi ilmu tidak ada sahabat. Mereka dapat wawasan, mereka itu dapat dari pengalaman sahabat, bukan dapat belajar dari guru. Kalau TIJ ini ada ilmu belajar dari guru, tutur katanya, bahasanya tidak akan seperti ini sahabat. Karena tidak akan pernah mungkin seorang guru ini mengajarkan keburukan kepada muridnya sahabat. Apalagi kalau dia bilang gurunya ustadz, gurunya kiai. Kalau memang gurunya ustadz, gurunya kiai, jangan belajar sama gurunya dia sahabat. Karena tidak ada ulama itu yang mengajarkan kita untuk menghujat, untuk menghina, untuk mencibir seorang. Apalagi kita seagama sahabat. Kita beda agama pun kita tidak boleh saling menghina, saling mencibir. Bagaimana kita mau ketemu yang namanya Islam rahmatan lil alamin sahabat ya, kalau suasana dunia ini selalu digoncangkan oleh kata-kata yang memang tidak pantas dilontarkan, seperti halnya kata-kata yang dilontarkan oleh TIJ. Nah, terus untuk guru kita Gus Samsudin Jadab, kemarin beliau sudah bikin konten, beliau sudah bilang
beliau tidak akan pernah diam. Beliau sudah menggerakkan, beliau sudah memerintahkan para pakar-pakar hukum, pengacara-pengacara yang mendampingi beliau untuk menindaklanjuti masalah ini. Alhamdulillah saya sekarang ini tidak sendiri sahabat. Banyak yang membantu saya. Orang pakar-pakar hukum, orang ahli-ahli hukum sahabat. Jadi pekerjaan saya sekarang ini alhamdulillah semakin ringan sahabat. Jadi ada orang yang lebih ahlinya di luar sana yang sudah mengurus kasus ini. Jadi saya di sini sudah berusaha untuk mengumpulkan barang bukti yang kuat sahabat, supaya sesegera mungkin TIJ mendekam sahabat. Kenapa sahabat saya bilang seperti itu? Karena walaupun dia sudah meminta maaf, walaupun dia sudah memohon ampun, ketika kita sudah laporan ke pihak hukum, maaf kita terima tapi hukum tetap berjalan sahabat. Jadi hukum tidak akan pernah bisa diperjualbelikan sahabat. Negara kita ini negara Republik Indonesia, negara hukum sahabat. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menjual belikan hukum sahabat. Ketika kita bersalah, dinyatakan bersalah, maka kita akan dipidana sahabat. Saya doakan untuk para pakar hukum, ahli hukum, untuk para kepolisian di luar sana, mudah-mudahan mereka selalu membela kebenaran dan selalu memberantas kezaliman sahabat ya. Saya yakin polisi di Indonesia ini tidak ada yang kena, yang tidak ada yang kemakan oleh uang, karena mereka bukan tipe penjilat. Karena polisi Republik Indonesia ini saya yakin mereka ini amanah sahabat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena seperti halnya sudah banyak polisian yang saya temui, sudah banyak kasus-kasus yang saya laporkan. Alhamdulillah semuanya ditanggapi dan saya diayomi selayaknya saya pelapor sahabat ya. Kita doakan sahabat untuk para penegak hukum di Republik Indonesia ini sahabat. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi Allah kelancaran dan selalu dipermudahkan segala urusannya sahabat ya. Dan untuk Bang TIJ, silahkan kalau lagi memang mau berkoar, silahkan berkoar. Lagi senang mencibir, silahkan mencibir. Nanti ada saatnya kamu terdiam. Ada saatnya kamu menangis. Setiap kata-kata, setiap ulah, setiap tingkah laku yang kita lakukan di dunia ini ada imbal baliknya sahabat. Seperti contohnya hari ini kita ketawa, selalu ketawa. Siapa tahu besok kita akan menangis. Karena hidup ini sahabat tidak ada yang tahu. Hari ini kita bahagia, hari ini kita banyak uang, kita tidak tahu hari esok sahabat. Jadi berpikirlah positif ya sahabat ya. Berpikir positif tentang orang lain. Jadi ketika kita berpikir positif tentang orang lain, insya Allah kita akan diberi kelancaran sahabat. Kenapa sahabat? Karena penyakit hati ini paling sulit sahabat. Ketika kita sudah mempunyai penyakit hati sahabat, sulit buat dikembalikan lagi seperti semula sahabat. Karena penyakit hati ini susah. Suatu contoh penyakit hati ini sahabat, melihat tetangga punya harta, iri dengki. Kok dia seperti itu? Jangan-jangan dia ini nuyul, jangan-jangan begini. Itu suatu contoh penyakit iri hati sahabat. Tidak pernah senang melihat orang lain bahagia sahabat. Jadi kalau kita ingin hidup kita tenang, hidup kita ini bahagia, kita harus menenangkan dulu pikiran orang lain dan harus membahagiakan dulu orang lain sahabat. Kalau orang lain sudah merasa bahagia karena kita, baru kita menikmati kebahagiaan itu. Karena tidak akan pernah bahagia kita kalau kita ini bahagia di atas penderitaan orang. Seperti halnya TIJ ini sahabat.
Dia sekarang masih ketawa-ketawa, dia sekarang masih bisa tersenyum, dia sekarang masih bisa menghina, dan dia sekarang masih bisa mencibir. Tapi tunggu sebentar lagi. Di videonya semalam dia menantang guru besar kita Gus Samsudin Jadab, silahkan laporkan. Dia sudah tidak sabar lagi pingin ngerasain penjara, sahabat. Jadi TIJ ini sudah tidak sabar lagi, sahabat, pingin merasakan enaknya di dalam penjara, katanya. Pahitnya di dalam penjara seperti apa di penjara, katanya dia di penjara happy-happy aja. Oke, kita doakan mudah-mudahan kata-kata dia, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sahabat ya. Karena setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu adalah doa, sahabat. Makanya sahabat, kita ini ketika melanturkan kata-kata ini hati-hati. Lanturkanlah kata-kata yang baik-baik saja, sahabat. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah doa. Jangan sampai kita salah melanturkan kata-kata, mendoakan diri kita yang buruk-buruk, sahabat. Suatu contoh TIJ. Tanpa dia sadari, tanpa dia pikirkan, kalau memang dia belajar dengan kiai, kalau memang dia belajar dengan ustadz, tutur katanya tidak akan pernah seperti itu. Mana ada kiai, mana ada ustadz yang mendoakan dirinya sendiri untuk keburukan, sahabat. Tidak pernah ada. Lalu dia belajar sama siapa? Kita tidak tahu, sahabat. Dia mau belajar dengan siapa, dia mau berguru dengan siapa. Cuman ini sekedar membahas aja, sahabat ya. Mencerdaskan para sahabat di luar sana. Supaya sahabat-sahabat subscriber di luar sana tidak galau lagi, sahabat. Ketika mendengar TIJ berkoar-koar, jadi sahabat sudah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sahabat. Jadi sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam hati. Kenapa? Karena sahabat sudah tahu, oh TIJ ini orangnya seperti ini. Ini yang dinamakan pembodohan umat. Sahabat ya. Lalu ada netizen juga, sahabat subscriber yang bertanya, Bang, kok kalau abang membela praktisi-praktisi, guru besar, pembasmi dukun santet, abang selalu bilang yang sisi-sisi baiknya saja. Jadi ketika bermanfaat, ambil manfaatnya, ketika tidak bermanfaat, jadikan suatu tontonan dan abaikan saja. Kenapa TIJ tidak abang bilang seperti itu, sahabat? Kenapa saya tidak bilang konten TIJ seperti itu, sahabat? Karena kontennya dia ini membahas keburukan orang. Walaupun dia bilang dia sholat sehari itu 20 rakaat, sahabat, tapi mulutnya, lisannya membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, tidak ada guna, sahabat. Mungkin sampai sini sahabat paham kan? Untuk sahabat yang membela TIJ di luar sana, yang bilang kenapa TIJ ini tidak disamakan, ketika bilang para ustadz pembasmi dukun santet itu, ketika ada tontonan yang tidak bermanfaat jadikan tuntunan saja. Kenapa kalau konten TIJ tidak dibilang seperti itu? Itu jawabannya, sahabat. Karena kontennya TIJ ini, sahabat, tidak layak untuk kita puji. Walaupun dia ini bilang dia sudah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi umroh, pergi berangkat haji, sahabat, tapi ketika lisannya dia ini selalu mencibir, menghina, dan membicarakan keburukan orang lain, maka itu tidak akan pernah bermanfaat, sahabat. Sampai di sini sahabat paham kan? Jadi untuk para sahabat di luar sana yang ingin berkomentar-komentar aneh, komentar-komentar yang di luar logika, silahkan berkomentar, sahabat. Akan Adin layani, sahabat. Kenapa? Karena saya suka mencerdaskan umat, sahabat. Mencerdaskan masyarakat, sahabat. Jadi ketika saya mendapat suatu tantangan
kata-kata yang mencibir, menghina, saya malah bangga. Berarti di diri saya ini masih ada salahnya, banyak salahnya. Nah, disitulah saya akan membenahi diri saya, sahabat ya. Bukannya saya mau baper, sahabat, ketika orang menghina saya, mencibir saya nggak pernah baper. Karena ketika kita baper itu, sahabat, itu soal perasaan, sahabat ya. Ketika kita punya istri kita ini tidak perhatian dengan kita boleh baper. Tapi kalau cuman sekedar menonton suatu tontonan, apalagi tontonannya TIJ ini, kita mau baper, buang-buang waktu, sahabat. Untuk sampai di sini, sahabat, sudah jelas. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, apapun bentuk pertanyaannya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di lain waktu akan Adin bahas semua, sahabat, dan akan Adin jawab semua. Tongkat ini nggak pernah ketinggalan, sahabat. Kenapa saya bilang tidak pernah ketinggalan, sahabat? Karena saya cinta dengan seni budaya. Apalagi yang kuning-kuning, sahabat. Saya cinta dengan seni budaya. Saya di sini, sahabat, melatih ilmu bela diri, ya sahabat ya. Yang mana ilmu bela diri ini saya tanamkan pada anak-anak murid saya suatu seni. Jadi seni, di balik seni ada bela diri, sahabat. Tujuannya apa, sahabat? Saya mendirikan seni bela diri, sahabat, mempererat silaturahmi, sahabat. Yang tadinya anak muda suka ngeluyur sana ngeluyur sini, nongkrong sana nongkrong sini, tidak bermanfaat. Disitulah saya bikin suatu perkumpulan agar mereka berkumpulnya bermanfaat, menambah wawasan mereka. Di balik itu kita ada olahraga seni bela diri, sahabat ya. Yang mana seni bela diri ini, sahabat, bukan kita gunakan untuk kesombongan. Seni bela diri ini kita gunakan untuk mempererat silaturahmi, menambah saudara. Untuk para sahabat di luar sana, kalaupun ada yang ingin tahu cara belajar ilmu bela diri, silahkan tanya, silahkan komen saja. Kalaupun mau website, ada nomor website saya terlampirkan di dalam YouTube ini, ya sahabat ya. Selain di dalam YouTube saya ini, sahabat, ada nomor yang mengatasnamakan saya, itu bukan nomor saya, ya sahabat ya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, sahabat. Nanti saya akan membahas tentang kelanjutan pelaporan kita kemarin, karena saya lagi menunggu kabar, ya sahabat ya. Saya lagi menunggu kabar dari kuasa hukum, saya lagi menunggu kabar dari pihak Kapolda. Jadi kalau memang barang bukti yang harus saya bawa itu sudah siap, insya Allah dia akan gelepak, sahabat. Cukup sekian dulu dari saya, sahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, ya sahabat ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video Adin selanjutnya. Yang mana video ini, sahabat, selalu Adin lanturkan di setiap channel Adin untuk mencerdaskan para umat. Nanti setelah selesai kasus TIJ ini, saya akan mendatangi para guru-guru spiritual se-Indonesia. Nanti di situ saya akan live dengan mereka, saya tunjukkan dengan sahabat kerilan mereka, di mana realnya, di mana sisi dakwahnya, supaya pikiran kita ini kedepannya positif, ya sahabat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.